Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan piloting PPG guru tertentu pada tahun 2024. Nah, Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini akan menunjukkan bagaimana cara mengerjakan Modul 1 mengenai prinsip pengajaran dan asesmen secara umum. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini kami jelaskan bahwa pada modul 1, prinsip pengajaran dan asesmen secara umum terdapat 4 topik. Ya, ada 4 topik yang harus Bapak Ibu kerjakan, dan yang pertama ini topik menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, topik kedua itu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Topik ketiga menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Dan topik keempat itu menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke dalam bagaimana cara mengerjakan pada topik 1 ini, nah di sini untuk mengerjakannya itu ada yang disebut dengan alur merdeka. Nah, apa itu alur merdeka? Alur merdeka itu terdiri dari beberapa huruf Bapak Ibu ya, sesuai dengan namanya merdeka, yaitu M. M itu artinya mulai dari diri, kemudian E, eksplorasi konsep, kemudian R, ruang kolaborasi, D, demonstrasi kontekstual, E, elaborasi pemahaman, K, koneksi antar materi, dan A, aksi nyata. Nah, inilah yang disebut dengan alur merdeka Bapak Ibu ya, sesuai dengan huruf-huruf yang menyusun kata merdeka. Gitu. Nah, inilah proses yang harus Bapak Ibu lalui dalam mengerjakan LMS sertifikasi pendidik, yaitu menggunakan alur merdeka mulai dari diri sampai dengan aksi nyata gitu. Nah, ketika Bapak Ibu memulai dari diri hingga aksi nyata, dilanjutkan dengan Bapak Ibu akan melakukan latihan pemahaman berupa soal-soal begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir membuat cerita reflektif ya. Nah, di sini adalah masuk ke dalam topik 1 ya, tentang menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, ini adalah tampilan di LMS Bapak Ibu ya, di tampilan LMS Bapak Ibu. Sedangkan yang di sini ini adalah tampilan pada buku panduan. Nah, pada tampilan buku panduan di sini pada topik 1 itu durasinya tertulis 2 hari Bapak Ibu ya. Tertulis 2 hari dengan capaian pembelajarannya itu ada 2. Menelaah prinsip understanding by design dalam perencanaan pembelajaran, dan yang kedua mengembangkan perencanaan pembelajaran menggunakan prinsip understanding by design. Nah, Bapak Ibu sebelum memulai ke menu mulai dari diri, pengerjaan mulai dari diri, di sini ada beberapa proses yang harus Bapak Ibu lalui agar lebih efektif ya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan 4 dari kategori ini. Nah, yang pertama adalah mengikuti setiap alur dan instruksi pembelajaran secara seksama. Jadi Bapak Ibu harus teliti begitu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu harus mendokumentasikan setiap tugas yang Bapak Ibu kerjakan ke dalam Google Drive pribadi. Jadi di sini Bapak Ibu harus menyiapkan satu folder di Google Drive Bapak Ibu. Mungkin bisa diberi nama, misalkan contohnya portofolio tugas PPG guru tertentu tahun 2024 atas nama siapa begitu ya. Nah,
Nah, di situ nanti Google Drive tersebut atas nama tersebut akan berisi tentang tugas-tugas yang selama Bapak Ibu guru kerjakan terkait PPG tahun 2024 ini. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu harus mengerjakan soal latihan pemahaman yang disediakan, gitu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu menguraikan cerita reflektif setelah Bapak Ibu guru mempelajari topik ini, gitu. Nah, Bapak Ibu, itu adalah 4 yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika mengerjakan LMS sertifikasi guru, ya. Nah, masuk Bapak Ibu mengenai alur merdeka tadi ya. Dan yang pertama itu merdeka M-nya itu mulai dari diri. Nah, di sini adalah tampilan di buku panduan Bapak Ibu. Jadi di sini mulai dari diri ini Bapak Ibu ya. Ini tuh tampilan pada menu buku panduan Bapak Ibu. Nah, sedangkan di yang sebelah sini, yang biru ini ya, ini adalah menu di LMS Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini tadi topik 1 Bapak Ibu ya. Ini topik 1 tadi. Topik 1 mengenai menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, pada topik 1 ini tentunya ada alur merdeka, kemudian latihan soal, pemahaman, dan cerita reflektif. Nah, yang pertama itu M, Bapak Ibu ya. M di sini adalah mulai dari diri itu pada aktivitas yang pertama Bapak Ibu ya. Aktivitas yang pertama tentang merancang pembelajaran berbasis pendekatan understanding by design. Nah, silahkan Bapak Ibu guru klik menu ini, aktivitas pertama ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini di LMS Bapak Ibu guru ya. LMS-nya tampilannya seperti ini. Nah, apa yang harus Bapak Ibu guru lakukan setelah muncul tampilan seperti ini? Nah, Bapak Ibu guru silahkan klik tautan ya. Nah, di sini ada tautannya, Bapak Ibu silahkan diklik biru-biru ini. Nah, untuk apa? Untuk mendownload tugas pada mulai dari diri ya. Merancang pembelajaran berbasis pendekatan understanding by design. Itu. Tugasnya apa Bapak Ibu? Nah, tugasnya ini Bapak Ibu. Tugasnya itu nanti Bapak Ibu harus merefleksikan rutinitas Bapak Ibu guru dalam merencanakan pembelajaran menggunakan rubrik checklist berikut ini. Nah, ini ada 7 Bapak Ibu, ada 7 pernyataan yang harus Bapak Ibu isi, harus Bapak Ibu centang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi 7 pernyataan ini, Bapak Ibu akan melakukan refleksi bagaimana hasil dari rubrik yang sudah Bapak Ibu tadi centang, begitu. Nah, untuk pilihan centangnya ada selalu, jarang, dan tidak pernah. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing ketika melakukan pembelajaran di kelas, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, karena ini untuk tugasnya itu masih dalam bentuk PDF ya. Masih dalam bentuk PDF, di sini bentuknya PDF Bapak Ibu. Jadi kalau PDF itu Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan di sini. Ini tidak bisa dikerjakan. Nah, bagaimana solusinya? Bapak Ibu harus mengconvert ya dari PDF ini ke Word. Nah, bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu bisa diketik di Google convert PDF to Word ya, PDF to Word. Nah, nanti akan muncul banyak aplikasi secara online yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengconvert PDF menjadi Word begitu. Nah, setelah berhasil mengconvert akan tampil seperti ini. Ini tampilan Word-nya Bapak Ibu ya. Nah, setelah tampilan Word Bapak Ibu seperti ini,
silahkan untuk yang bagian ini Bapak Ibu atas ya. Bagian atas ini Bapak Ibu bisa hapus. Bisa di delete ya. Yang ini dan yang paling bawah. Nah, ini bisa di delete Bapak Ibu. Dihapus, diganti dengan ini diganti dengan identitas diri. Nah, identitas diri tidak harus seperti ini Bapak Ibu, tergantung keinginan Bapak Ibu apa yang ingin dicantumkan pada tugas Bapak Ibu. Nah, kalau di sini contohnya itu nama, nomor UKG, instansi LPTK. Nah, di sini tidak harus ini ya Bapak Ibu ya. Ini bebas. Terserah Bapak Ibu mau diberikan identitas apapun, terserah, yang penting masih ke dalam ranah PPG begitu ya. Nah, setelah bentuknya Word, baru di sini Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu bisa mencentang-centang 7 pernyataan ini dari 1 sampai 7 sesuai dengan kondisi Bapak Ibu di sekolah saat melakukan pembelajaran begitu ya. Nah, ada 3 pilihan. Dari selalu, jarang, tidak pernah. Gitu. Ini disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu saja. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil melakukan checklist pada rubrik perencanaan pembelajaran, selanjutnya Bapak Ibu harus merefleksikannya. Nah, merefleksikan bagaimana hasil rubrik yang sudah Bapak Ibu isi checklist tersebut. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari pengerjaan checklist rubrik perencanaan pembelajaran beserta refleksinya ya. Nah, di dalam contoh ini diisi selalu. Nah, untuk refleksinya kata-katanya ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh referensi untuk Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi yang Bapak Ibu alami. Gitu. Nah, setelah Bapak Ibu selesai finish mengerjakan semuanya, baik checklist maupun refleksi, silakan Bapak Ibu mengubahnya kembali menjadi PDF ya. Setelah ini sudah berhasil dikerjakan, tadi kan bentuknya masih Word ya Bapak Ibu ya. Nah, agar ini bisa disimpan di Google Drive, tidak kocar-kacir begitu ya kalau bahasa Jawanya begitu ya. Silahkan Bapak Ibu convert kembali ke PDF. Nah, caranya sama Bapak Ibu. Silahkan diklik di Google, Bapak Ibu tuliskan convert Word to PDF ya. Convert Word to PDF. Nanti akan banyak aplikasi yang akan membantu Ibu dan Bapak Guru untuk mengkonvert dari PDF ke Word. Nah, setelah berhasil berubah ke bentuk PDF, Bapak Ibu silahkan di-upload di Google Drive Bapak Ibu yang sudah sediakan terlebih dahulu tadi ya. Yang berisi folder tugas-tugas portofolio dari PBG yang Bapak Ibu ikuti sekarang. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu video kali ini, dan jangan lupa Bapak Ibu like, komen, share, dan yang terpenting subscribe agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi dari video-video yang kami upload gitu. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya, mohon maaf atas salah katanya. Kami hanya manusia biasa, tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.